pergerakan itu harus ditumpas. Mereka menginjak-injak hak asasi manusia para prajurit TNI, mereka merusak, mengganggu perdamaian di Tunggu kedatangan pasukan AS dan Israel di Gaza. TNI dan Rusia gunakan jebakan bom tanam. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Dalam kegelapan malam yang diliputi debu reruntuhan dan bau mesiu yang menyengat, tanah Gaza kini berubah menjadi ladang sunyi yang menyimpan misteri mematikan. Di balik puing-puing kota yang hancur dan terowongan-terowongan sempit yang tak terjamah mata manusia biasa, pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan militer Rusia telah bersiap menyambut kehadiran pasukan Amerika Serikat dan Israel. Bukan dengan senyum, bukan pula dengan peluru langsung, tapi dengan jebakan sunyi yang mematikan, ranjau darat, bom tanam, dan sistem jebakan terintegrasi. Konflik yang bermula dari invasi Israel ke jalur Gaza kini telah melebar ke skala internasional. Setelah beberapa bulan peperangan tanpa henti, koalisi baru yang dibentuk oleh Iran, Rusia, dan Indonesia menjadikan Gaza sebagai garis depan perlawanan terhadap dominasi Barat. Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai kekuatan netral, kini berubah arah sejak tragedi kemanusiaan di Rafah yang menewaskan ribuan warga sipil, termasuk relawan asal Indonesia. Presiden Indonesia memutuskan untuk mengirim pasukan elit gabungan TNI, gabungan dari Kopassus, Marinir Taifib, dan Sat 81 Gultor, ke Gaza dalam misi perisai Palestina, yang kemudian didukung Rusia dengan satuan Spetsnaz dan pasokan logistik modern. Sumber intelijen mengungkap bahwa TNI dan Rusia telah meluncurkan operasi rahasia bernama Tanah Neraka. Strategi penghancuran area melalui pemasangan jebakan ranjau berlapis, ranjau anti-tank, serta bom improvisasi, IED, yang tersembunyi di lorong-lorong kota, masjid tua, reruntuhan sekolah, bahkan di dalam sistem saluran air bawah tanah. Tujuannya bukan hanya membunuh, tapi menghambat dan menghancurkan moral mereka. Pasukan musuh harus merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil bisa menjadi langkah terakhir, ujar Kolonel Andika Prasetyo, Komandan Operasi TNI di Gaza, dalam siaran radio terenkripsi. Pasukan Amerika Serikat dan Israel yang kini mendekati wilayah Khan Yunis dari arah barat daya mulai merasakan tekanan. Drone pengintai mereka kehilangan sinyal secara misterius, dan pasukan darat menghadapi serangkaian ledakan tak terduga. Menurut laporan intelijen bocor yang diterima Al-Mayadin dan disebarkan melalui jaringan telegram militer, lebih dari 47 prajurit Israel dan 13 tentara Rashid tewas hanya dalam 48 jam pertama setelah memasuki wilayah yang dijuluki Kawasan Hitam, sebuah distrik kecil di Gaza yang dikuasai penuh oleh pasukan gabungan TNI Rusia. Pihak Barat mengecam keras penggunaan IED dan ranjau sebagai tindakan tidak beradab. Namun pemerintah Indonesia dan Rusia menegaskan bahwa semua tindakan yang diambil adalah pertahanan sah terhadap invasi asing dan bentuk solidaritas atas penjajahan yang dialami rakyat Palestina. Jika Barat boleh menjatuhkan bom dari langit, kami berhak menjaga tanah ini dari bawah, ujar juru bicara militer Rusia, Legend Sergei Ivanovich. Kini, kota Gaza bagaikan labirin kematian. Bangunan setengah runtuh menyembunyikan pemicu ledakan, dan jalan-jalan yang dulu dipenuhi anak-anak kini sunyi tanpa suara. Namun di balik sunyi itu, puluhan prajurit TNI dan Rusia tetap berjaga, tak bersuara, tak bergerak, namun siap menyambut siapapun yang melangkah tanpa izin. Pasukan Amerika Serikat Israel tengah mempersiapkan serangan besar untuk menerobos pertahanan tersebut. Namun waktu berjalan lambat, dan tiap langkah mereka kini diawasi oleh mata-mata senyap, drone kecil rakitan TNI, sniper Rusia dari ketinggian reruntuhan, serta ledakan-ledakan mendadak yang datang tanpa peringatan. Kabar yang belum dikonfirmasi menyebutkan bahwa markas komando pusat pasukan Israel di perbatasan telah terkena serangan ranjau yang menewaskan salah satu jenderal utama. Operasi Tanah Neraka adalah nama sandi. Tapi bagi tentara Amerika Serikat dan Israel yang sebentar lagi akan menginjakkan kaki di tanah ini, nama itu akan menjadi kenyataan yang sangat pahit. Taktik ini dikembangkan oleh TNI bersama unit teknik militer Rusia,
bukan hanya jebakan ranjau biasa, tetapi sistem jebakan berlapis-lapis yang mencakup bom IED, jebakan elektromagnetik, perang sinyal, hingga psikologis. Di bawah tanah, jaringan lorong sepanjang lebih dari 30 km telah dibangun. Lorong-lorong itu dipenuhi kabel pemicu jarak jauh, ranjau tekanan, dan bahkan senjata otomatis tersembunyi yang akan menyala saat sensor panas mendeteksi gerakan manusia dalam radius tertentu. Kami tidak akan melawan mereka dengan frontal. Kami akan membuat mereka merasakan ketakutan setiap kali menginjak tanah, ujar Letkol Infanisher Rido Adityawan, Komandan Lapangan TNI, lewat sambungan radio terenkripsi yang bocor ke media pro-Palestina. Dalam kegelapan malam, teknisi Rusia dengan aksen berat bekerja bahu-membahu bersama teknisi Zenit TNI. Menggali, merakit, mengubur, mereka menanam bukan sekadar bom, tapi rasa takut. Rusia membawa teknologi sensor medan magnetik yang biasa dipakai melawan tank NATO di Ukraina. TNI menyempurnakannya dengan sistem jebakan tropis yang pernah digunakan dalam operasi di Timor Timur dan Poso. Jebakan tidak hanya ditanam di jalur utama, tetapi juga di jalur evakuasi medis, tempat parkir kendaraan, dan bahkan di area netral yang selama ini dianggap aman oleh musuh. Dari Laut Mediterania, Armada Laut ke-6 Amerika Serikat telah bersandar. Ratusan kendaraan lapis baja Bradley dan Merkava 4 Israel dikirim lewat barat daya Gaza. Drone MQ-9 Reaper mengawasi langit, tapi di bawah sana sensor mereka terus terganggu, disabotage oleh sistem pengacau sinyal buatan Rusia. 2 brigade mekanis Israel dan 1 batalion infanteri marinir Amerika Serikat mulai menembus wilayah utara Gaza. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik setiap rumah yang tampaknya kosong, bisa jadi ada saklar pemicu bom termobarik mini yang bisa mengubah gedung menjadi oven pembakar. Bendera Palestina dan Indonesia dibiarkan berkibar di rumah-rumah kosong, tapi tiap rumah itu adalah jebakan. Di balik pintu, ranjau tekanan ditempatkan di lantai kayu yang disangga dengan kawat tripwire. Sensor suara pun dipasang, terhubung ke detonator yang tersembunyi di belakang pot bunga atau lubang angin. Di lapangan terbuka dekat Khan Yunis, terlihat jejak benteng. Tapi itu ilusi, perangkap visual yang ditanamkan dengan cerdik untuk menarik musuh ke ladang palsu yang di bawahnya tertanam IED besar. Lorong-lorong bawah tanah bukan hanya untuk logistik, tapi juga perangkap. Dalam satu kasus, sebuah pasukan Israel yang menyusuri lorong tertangkap di dalam ruang hampa jebakan. Ketika mereka masuk terlalu dalam, sensor suhu tubuh memicu jebakan gas pembakar dan bom api cair yang menghantam dari 4 sisi. Pasukan Israel memasuki kamp pengungsi Bureij. Tak lama, ledakan pertama terdengar. Suara itu diikuti 9 ledakan beruntun. 5 kendaraan lapis baja Israel terbakar. 8 tentara Israel tewas. Seorang perwira Al-Aisan yang ikut dalam operasi pengintaian kehilangan 1 kakinya akibat IED yang ditanam di bawah jendela rumah sekolah. Saat mereka berusaha mundur, jalan yang mereka lewati roboh. Ternyata lorong bawah tanah yang sebelumnya dilemahkan strukturnya.